Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Fakta-fakta mengenai kondisi Ustaz Maaher At-Tuwailibi alias Sony Eranata semasa ditahan di rutan Bareskrim Polri dibeberkan oleh abang iparnya, Jamal. Menurut Jamal, saat ditahan di rutan Bareskrim, Maaher ternyata ditempatkan di dalam sel tahanan yang ada di ruang bawah tanah, basement. Memang betul di basement, di B2. Ya, namanya basement gimana lah ya, ungkap Jamal dalam wawancara yang disiarkan kanal YouTube Religion, tanggal 19 Februari tahun 2021. Saat menderita sakit di sel tahanan, Maaher juga sempat meminta agar dirawat di RS UMI, namun pihak kepolisian tidak memberikan penangguhan untuknya. Beliau dibawa ke RS Polri, kami keluarga mintanya ke RS UMI, kenapa? Karena dari awal berobatnya di sana, kata Jamal. Jamal juga membeberkan fakta bahwa kondisi kesehatan Maaher menurun karena psikologinya tertekan. Ditambah lagi, kondisi di rumah sakit juga tidak mendukung baginya untuk sembuh. Kondisi di dalam penjara, itu kuranglah. Untuk orang yang sakit harusnya gak begitu, katanya. Tak cuma itu, pihak keluarga juga sering tidak diizinkan menemui Maaher meski ada juga kesempatan untuk menemuinya. Sering tidak diizinkan ketemu, ada diizinkan beberapa kali, tapi sering tidak diizinkan. Adik saya, istri beliau, ke sana ngantar air minum. Saya tanya, kenapa ngantar air minum? Karena air minum di sana menurut keterangan istri saya tidak bisa diminum. Jadi harus bawa air minum dari luar, kata Jamal. Jamal juga mengungkap bahwa pihak keluarga sudah mewanti-wanti pihak kepolisian perihal kondisi kesehatan Maaher yang buruk. Artinya beliau ini udah lemah fisiknya. Awalnya beliau ini sakit TB usus, harus rawat jalan dan harus ada obat yang diminum selama 9 bulan. Gak boleh putus. Baru 7 bulan beliau tersangkut kasus UU ITE dan langsung ditahan. Gak ada panggilan pertama, kedua, langsung ditahan. Dijemput subuh-subuh di rumah beliau di Bogor, sambung Jamal. Secara garis besar, Jamal mengungkapkan kalau kematian Maaher memang agak aneh. Ia dan pihak keluarga mendapat kabar dari pihak Bareskrim bahwa Sony kritis dan dibawa ke RS Kramat Jati Polri. Namun, belum lagi sampai rumah sakit, pihak keluarga sudah mendapat kabar yang berseliweran di media sosial bahwa Sony sudah meninggal. Kami dengar kabar dari Bareskrim kalau beliau kritis, dan dengar kabar kalau beliau kritis, kami meluncur ke RS Polri. Nah, itu yang agak aneh. Kami belum sampai RS, tapi sudah dengar kabar dari medsos Ustaz meninggal, ungkap Jamal dalam kanal YouTube Religion, tanggal 19 Februari tahun 2021. Kami sebagai pihak keluarga bingung, kok bisa bocor dari mana? Kok bisa langsung beredar kabar beliau udah meninggal? Kami saat itu belum percaya. Karena yang kami tahu, dapat kabar, beliau kritis. Kami langsung ke IGD. Kami tanya, ada gak pasien dari Bareskrim, atas nama Ustaz Maaher, atau Pak Sony Eranata? Gak ada yang tahu, lanjut Jamal. Setelah bertanya ke sana sini di rumah sakit, akhirnya pihak keluarga mendapati Maaher sudah meninggal di ruang jenazah. Namun, Maaher bukan meninggal di rumah sakit, melainkan di Bareskrim. Coba lihat di kamar jenazah, disitulah kami tahu beliau sudah meninggal. Posisinya masih ada di ambulans. Saya tanya, meninggalnya di mana? Meninggalnya di Bareskrim, artinya bukan di perjalanan, di Bareskrim pun sudah meninggal. Gitu, itu sangat saya sayangkan, kata Jamal. Hasil keputusan Munas NU Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat kemarin hasilkan satu keputusan bahwa hilangkan kata-kata kafir untuk menyebutkan orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Jelas ini kesesatan, saudara. Kesesatan yang dipertontonkan, ini merupakan liberalisme terselubung yang sengaja digencarkan oleh orang-orang geger otak, oleh orang-orang yang gagal intelektual untuk merusak NU secara khusus dan merusak Islam secara umum, saudara. Tidak perlu orang kafir tersinggung disebut kafir, saudara. Kenapa? Karena kafir adalah istilah dan terminologi di dalam agama Islam. Definisi dan terminologi sendiri yang telah mantap di dalam Islam, saudara. Konstitusi punya definisi sendiri, silahkan.
tetapi Islam sebagai agama yang universal dan paripurna telah memiliki terminologi tersendiri untuk menyebut orang-orang di luar komunitas agamanya, saudara. Maka dalam Islam, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menutup hatinya dari menyembah Allah dan menutup hatinya dari mengimani nubuat kenabian Nabi Muhammad SAW, saudara, dalam Islam disebut kafir. Dan tidak perlu umat-umat beragama di luar Islam tersinggung dengan istilah ini, saudara. Sebagaimana kami umat Islam tidak tersinggung disebut maitrah. Dalam agama Hindu, orang di luar kelompok Hindu, orang umat beragama yang tidak beragama Hindu, saudara, disebut dengan sebutan maitrah. Di dalam Yahudi, orang yang tidak memeluk agama Yahudi disebut dengan ghayyin, saudara. Kita tidak tersinggung, tidak perlu marah, tidak perlu berubah-ubah itu, saudara. Demikian pula dalam agama Kristen, dalam iman Kristiani, saudara, orang-orang yang tidak menyembah Yesus, orang-orang yang tidak mengikuti Yesus sebagai juru selamat, artinya tidak menjadi Kristen, itu disebut dengan domba-domba yang tersesat. Saya sebagai seorang muslim mukmin muwahhid, insya Allah saya tidak tersinggung, saudara. Ada orang Kristen mengatakan Maher At-Tuwailibi itu domba yang tersesat. Saya tidak tersinggung, saudara, karena memang setiap agama masing-masing memiliki terminologi dan istilah untuk menyebutkan orang-orang di luar komunitas agamanya. Maka tidak perlu tokoh-tokoh liberal yang ingin merusak Islam dan menghilangkan istilah mustalahat syar'i di dalam agama ini dengan mengendarai NU Nahdlatul Ulama untuk merusak kesucian agama Islam, saudara. Di dalam Islam, orang yang tidak menyembah Allah dan tidak mengimani nubuat Nabi Muhammad namanya kafir. Kafir itu bahasa Arab, udah sangat lembut. Jadi orang kafir nggak perlu tersinggung, nggak perlu marah, dan orang liberal tidak perlu merubah-rubah itu, karena itu istilah yang syar'i yang telah tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan telah menjadi kesepakatan dan konsensus para ulama mutakaddimin dan mutaakhirin, saudara. Nanti kalau saya bilang NU itu adalah agama baru, kalau saya bilang nanti NU adalah sekte sesat yang baru, orang NU tersinggung, saudara. Pengikut-pengikut Said Agil Siraj marah-marah, kelojotan macam kecebong kepanasan, saudara, macam kecebong kelojotan muntah darah. Maher Tuwailibi itu kasar, Maher Tuwailibi itu keras, Maher Tuwailibi itu mulutnya kotor. Jadi yang mulutnya tidak kotor itu siapa? Abu Janda. Jadi yang tidak kotor mulutnya itu siapa? Ali Mukhtar Ngabalin, begitu. Cebong berjong, jangan kau adu domba umat Islam. Jangan kau dukung ketidakadilan, kau dukung penista agama. Bunda Neno Warisman berdoa munajat di malam munajat dengan memakai doanya Nabi Muhammad saat perang Badar. Kau kelojotan, kau muntah darah. Dulu Ahok penista agama, kemana batang hidungmu berjong? Jadi tidak bisa. Umat Islam harus bersatu padu untuk tetap istiqomah dalam menegakkan agama ini, mempersatukan barisan dari berbagai ormas dan harokah serta lintas madhab untuk menyelamatkan ideologi bangsa, ideologi umat Islam, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dari liberalisme terselubung. Inilah ajaran-ajaran yang diambil diserap daripada Islam Nusantara, saudara. Sekte baru, ideologi baru yang disuarakan oleh Said Agil Siraj, saudara, ketua umum PBNU, yang anti Arab, yang berbau dengan Arab, mereka anti, saudara. Pakai sorban Arab-Araban, pakai jubah ke Arab-Araban. Jadi nanti Islam Nusantara, saudara, kalau mati jangan dibungkus pakai kain kafan, saudara. Jangan dibungkus pakai jubah putih kain kafan, tapi bungkus pakai baju batik, saudara. Oleh karena itu saya himbau semua umat Islam dimanapun anda berada, jangan terprovokasi. Orang yang bukan Islam, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mengimani kenabian nubuat Nabi Muhammad, dalam Islam disebut kafir. Kalau dihilangkanlah kata kafir ini, saudara, maka kita telah menghilangkan ayat Al-Quran, saudara. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun, wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau ayat ini dihilangkan, saudara, kalau istilah kafir dihilangkan, maka merubah dan menghilangkan ayat ini, saudara. Ini kesesatan yang nyata. Umat harus bersatu untuk istiqomah memperjuangkan agama ini. Selamatkan ideologi umat Islam dari kesesatan orang-orang gila geger otak, saudara, yang menyusup di tubuh Nahdlatul Ulama, saudara. Maka saya menghimbau waspada, jangan sampai NU dirusak, jangan sampai NU dicabik-cabik, saudara, oleh
pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang diimpor dari barat, saudara, yang diimpor dari negara-negara kafir, saudara, sehingga mereka ingin menjadikan umat Islam ini umat yang kerdil, umat yang tidak patuh taat pada ajaran dan syariatnya. Nanti kalau kita kritik, kalau kita tanggapi, kalau kita luruskan, mereka marah. Mereka marah-marah, saudara. Mereka kelojotan seperti cebong anyut, saudara. Ya, karena itu berbahaya. Kata mereka, kita mulut kotor, kita kasar, kita tidak berakhlak. Jadi menurut mereka yang berakhlak itu Ali Mukhtar Ngabalin, saudara. Ya, yang berakhlak itu Abu Janda Al-Tololi, saudara. Maka umat Islam waspada, tetap istiqamah, menjaga agama Islam ini, membentengi Islam ini dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.